Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih dan solihah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pelajaran akhlak kita sudah sampai di bab ke-6 atau bab terakhir di semester 2 ini. Menginjak di bab 6 ini, kita akan belajar materi tentang husnudzon dan suudzon. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kenapa kita perlu belajar tentang husnudzon dan suudzon ini? Apa tujuannya? Ya. Yang pertama, agar kita mengetahui arti dari istilah husnudzon dan suudzon. Yang kedua, mengetahui manfaat husnudzon dan bahaya suudzon. Yang ketiga, agar kita bisa mengamalkan akhlak husnudzon dan menjauhi akhlak suudzon. Kemudian di bab ke-6 ini, apa saja yang akan kita pelajari? Poin A atau yang pertama, yaitu pengertian husnudzon dan suudzon. Dengan mengetahui pengertian husnudzon dan suudzon, maka kita akan tahu perbedaannya. Poin B atau yang kedua, keutamaan husnudzon dan akibat atau bahaya suudzon. Poin C atau yang ketiga, menghindari diri dari suudzon. Poin D atau yang keempat, apakah waspada itu bagian dari suudzon? Yang pertama, pengertian husnudzon yaitu berbaik sangka. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita senantiasa berhusnudzon kepada setiap orang, terlebih kepada saudara kita sesama muslim. Karena pada dasarnya setiap orang atau setiap muslim itu bersifat baik. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Karena pada dasarnya setiap orang atau setiap muslim itu bersifat baik. Kita diajarkan agar tidak menilai seseorang hanya dari penampilan fisiknya saja. Misal, ada orang berpenampilan kurang baik atau buruk, kita langsung curiga sehingga menilai orang tersebut buruk. Atau sebaliknya, kita melihat orang berpenampilan baik, langsung kita percaya begitu saja bahwa dia orang baik. Nah, ini belum tentu. Sahabat Umar bin Khattab menyampaikan, jika kita bersahabat dengan seseorang karena dia baik atau beramal baik, sehingga tidak menilai apa yang ia rahasiakan, sesungguhnya Allah lah yang akan menilai apa yang dia rahasiakan. Jadi kita mungkin sebagai manusia menilai seseorang itu dari penampilan fisiknya saja, ya, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam hatinya, ya, apa yang menjadi niatannya, ya, gitu. Jadi yang menilai orang lain itu hatinya, niatnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagaimana keutamaan husnudzon ini? Husnudzon adalah akhlak yang terpuji, yang mana seorang muslim dianjurkan agar selalu berhusnudzon kepada orang lain, agar pikiran kita selalu positif, sehingga pikiran kita selalu baik, pikiran kita menjadi jernih, serta banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Antara lain manfaat atau keutamaannya yaitu apa? Dengan kita berhusnudzon, yang pertama, hati menjadi tenang, tidak mudah curiga kepada orang lain. Yang kedua, memperkuat tali ukhuwah atau tali persaudaraan, ya. Yang ketiga, selalu berpikiran positif atau baik, ya. Kemudian kita akan belajar materi yang kedua, yaitu tentang suudzon, yang merupakan kebalikan dari husnudzon, ya. Jadi suudzon itu lawan dari husnudzon.
Jika husnudzon tadi artinya baik sangka, maka suudzon adalah buruk sangka. Dalam hal ini Nabi bersabda, iyyakum wadzonna fa innadz-dzanna akdzabul hadits, yang artinya jauhilah atau hindarilah oleh kalian buruk sangka, karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kecurigaan yang tanpa didasari bukti adalah tuduhan yang dusta atau tuduhan yang palsu kepada orang lain. Ya, itu ya. Jadi apa? Kecurigaan yang tanpa didasari bukti adalah tuduhan yang dusta kepada orang lain. Karena tuduhan tanpa bukti ini adalah fitnah, begitu ya. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam menilai seseorang. Kemudian bagaimana akibat atau bahaya dari suudzon ini? Suudzon merupakan akhlak yang tercela. Adapun bahayanya antara lain, satu, ya, yang pertama, hati merasa was-was sehingga mudah curiga kepada orang lain. Dua, mudah memfitnah orang lain. Tiga, merusak tali persaudaraan antara muslim. Empat, menebar bibit permusuhan dengan seorang mukmin, ya, begitu. 5. Sulit bergaul dengan orang lain, ya, karena selalu curiga, berpikiran negatif, ya, curiga negatif, berprasangka buruk, ya, dan lain-lain, ya. Untuk itu bagaimana agar tidak terjangkit penyakit hati yang namanya suudzon ini? Maka kita harus hindari antara lain dengan cara apa? Satu, dengan cara pertama, tidak mendengarkan orang lain yang sedang gibah atau menggunjing atau gosip atau ngerasani, rasan-rasan, ya. Ya, kita hindari. Yang kedua, berhati-hati dalam berbicara, ya, supaya tidak apa? Menjadi fitnah atau menjadi gosip, ya, menimbulkan sakit hati. Berhati-hati, ya, hati-hati biar orang lain tidak tersinggung. Kemudian menyadari kita tidak lebih baik dari orang lain, ya. Yang keempat, menyadari setiap ucapan maupun perkataan kita selalu diawasi oleh Allah dan dicatat oleh malaikat, ya. 5. Menyadari bahwa setiap orang mempunyai sisi positif, ya. Pada dasarnya itu orang apa baik. Itu. Nomor 6. Memberikan alasan positif bagi setiap perilaku orang lain. Ya. Selanjutnya yang terakhir, apakah waspada bagian dari suudzon? Ya. Dalam hal ini seorang muslim tidak diperbolehkan bersuudzon atau berprasangka buruk kepada orang lain. Namun, jika melihat keburukan atau mempunyai alasan yang kuat, maka kita diperbolehkan untuk berhati-hati dan waspada terhadap orang tersebut. Ya, misalnya pada malam hari ada orang yang masuk rumah, ya. Kemudian orang tidak kita kenal masuk rumah tanpa permisi, mencurigakan. Ya, kita harus waspada, kita harus hati-hati, ya. Dalam hal ini Umar bin Khattab saking menjaganya yang namanya berhati-hati atau berhati-hati dari suudzon, maka beliau menyampaikan bahwa barang siapa dengan jelas-jelas berbuat kejahatan, maka kita wajib waspada kepadanya. Ya, gitu ya. Saking hati-hatinya, tidak mudah menuduh atau memfitnah orang lain atau curiga atau berprasangka yang buruk, maka beliau hati-hati walaupun dia melihat, ya, dengan jelas-jelas ada kejahatan, maka berhati-hati, ya, kita berhati-hati, waspada, begitu ya, tidak langsung menuduh, ya, begitu. Saking pentingnya akhlak husnudzon atau berbaik sangka dan menghindari akhlak apa? Suudzon. Semoga kita semua bisa mempraktekkan akhlak husnudzon serta menjauhi akhlak apa? Suudzon. Ya, gitu ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua
untuk tugasnya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan saat sudah masuk sekolah, ya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dari kami, ya, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.